Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru bisa mulai lagi ya setelah sekian lama pending. Sekarang itu masuk bab akluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala akluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun makannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun akluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu menjelaskan tentang makannya beliau. Beliau ini makannya kayak gimana, ini babnya. Wakana, dan ada siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu layak kulu tidak makan siapa Kanjeng Nabi. Itu layak kulu tidak makan siapa Kanjeng Nabi. As-sodakota akan sodakoh. As-sodakota akan sodakoh. Wayakulu dan tidak wayakulu dan makan. Wayakulu akan tetapi makan siapa Kanjeng Nabi. Wayakulu akan tetapi makan siapa Kanjeng Nabi. Wawunya di sini itu mengandung makna akan tetapi. Jadi kalau kita ngertiin itu nanti tuh wawu di sini tuh artinya tuh tetapi gitu, kayak gitu. Walaupun secara bahasa umumnya wawu kan artinya kan dan ya. Wayakulu dan makan Kanjeng Nabi. Kayak gitu kan seharusnya. Tapi nanti kalau kita menerjemahkan, nah itu wawunya itu diganti jadi akan tetapi atau tetapi. Wayakulu tetapi makan siapa Kanjeng Nabi al hadiyata akan hadiah, pemberian. Al hadiyata akan hadiah atau pemberian. Wa yukafi'u, kafa'a yukafi'u, wa yukafi'u dan membalas siapa Kanjeng Nabi. Wa yukafi'u dan membalas siapa Kanjeng Nabi alaiha atas hadiah. Alaiha atas hadiah. Alaiha atas hadiah. Walayata'annaku, walayata'annaku dan tidak biasa ta'annaka ya ta'annaku itu artinya walayata'annaku dan biasa aja. Walayata'annaku dan biasa aja siapa Kanjeng Nabi. B aja itu bahasa enaknya gimana sih yang ngertiinnya? Biasa aja loh. Ya misalkan ya ta'annaku Muhammad. Ya Muhammad itu ya biasa aja ya. Jadi ta'annaka ya ta'annako ya ta'annaku itu artinya biasa aja. Wala ya ta'annaku dan biasa aja dan biasa aja. Wala ya ta'annaku dan tidak teliti. Ta'annako ya ta'annaku itu artinya teliti. Jadi kan ada lam nih depannya. Wala ya ta'annaku dan tidak teliti siapa Kanjeng Nabi, artinya tidak terlalu memerhatikan. Ya tidak terlalu memerhatikan itu ya biasa aja gitu. Jadi ta'annako ya ta'annaku itu teliti, karena ada lam kan jadinya kan tidak teliti. Nah tidak teliti ini ya artinya biasa aja, dia nggak rempong banget harus nanya ini itu gitu. Walayata'annaku dan biasa aja siapa Kanjeng Nabi. Walayata'annaku dan tidak merepotkan atau tidak menyulitkan. Orang yang tidak menyulitkan artinya kan ya biasa aja. Wah panjang banget ya. Walayata'annaku doang juga. Ya udah gampangnya walayata'annaku dan tidak menyulitkan siapa Kanjeng Nabi. Walayata'annaku dan tidak menyulitkan siapa Kanjeng Nabi fima kalin dalam masalah makanan. Fima kalin dalam masalah makanan.
Jadi bab ini kan menjelaskan tentang bagaimana sih Kanjeng Nabi ini menyikapi makanan. Di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulu shadaqah. Jadi Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Orang-orang yang enggak nerima apalagi makan gitu. Berarti beliau itu enggak makan sedekah. Ada juga orang yang orang yang enggak makan sedekah apalagi mau nerima. Enggak bakal dia, enggak bakal mau. Jadi Rasulullah ini orang yang tidak mau dikasih sedekah. Karena sedekah itu kayak merendahkan, ya enggak sih? Orang-orang yang sedekah itu kan umumnya kan kepada orang-orang yang tidak mampu. Masa iya kita bersedekah ke Kanjeng Nabi seakan-akan merendahkan beliau yang sebagai nabi? Ya kurang lebih gambarnya seperti itu. Intinya beliau tidak menerima sedekah. Tetapi wa yaqulul hadiyata, beliau itu menerima hadiah. Kalau ada orang yang ngasih hadiah, beliau terima. Karena hadiah itu pemberian. Pemberian atas apa? Atas rasa senang kita ke si A. Misalkan kita senang ke si A, kita kasih dia sesuatu, itu namanya kan hadiah, bukan sedekah. Sedekah itu kalau dia lagi kebutuhan, kesulitan, kita ngasih sesuatu, nah, itu kayak seakan-akan ngerendahin dia. Makanya Rasulullah itu enggak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Wa yukafi'u 'alaiha. Nah, kemudian juga beliau itu orang yang suka balas budi. Artinya kalau beliau dikasih hadiah, beliau itu nanti ngasih hadiah juga gitu. Pasti beliau itu membalas budi. Kayak gitu. Wala yata'annaku fi ma'kal. Beliau itu enggak rempong kalau masalah makanan, biasa aja gitu. Enggak pengen makan ini, makan itu. Enggak ada ceritanya Rasulullah, pengen banget makan daging sapi dipanggang terus dikasih kecap yang enak. Pengen banget makanan begitu, enggak ada. Kanjeng Nabi itu enggak ada kayak gitu. Beliau itu ya biasa aja gitu ke makanan, seadanya. Tapi kalau misalkan emang beliau suka ini, suka itu, suka makanan ini, suka makanan itu, ya hanya sekedar suka. Enggak kayak kita yang biasanya pengen banget ini, maksain jadi pengen ini, pengen beli segala macam. Beliau mah enggak, biasa aja. Masalah makanan biasa aja. Kemudian lanjut, wakana, dan ada siapa Kanjeng Nabi ya'sibu, mengikat siapa Kanjeng Nabi, ya'sibu, mengikat siapa Kanjeng Nabi, ala batnihi, atas perutnya Kanjeng Nabi, ala batnihi, atas perutnya Kanjeng Nabi, al-hajaro, akan batu, al-hajaro, akan batu, minal ju'i, dari sebab kelaparan, minal ju'i, dari sebab kelaparan, minal ju'i, dari sebab kelaparan. Wa atahullahu, wa ata, dan telah mendatangkan hu, akan Kanjeng Nabi, wa ata, dan telah mendatangkan hu, akan Kanjeng Nabi, siapa Allahu Allah, wa ata, dan telah mendatangkan hu, akan Kanjeng Nabi, siapa Allahu Allah, tabaraka, halnya yang maha suci, wa ta'ala, dan halnya yang maha luhur. Apa yang didatangkan Allah kepada Kanjeng Nabi? Mafatiha khazainil ardi. Yang didatangkan Allah kepada Kanjeng Nabi yaitu kunci-kunci perut bumi. Mafatiha khazainil ardi, akan beberapa kunci perut bumi. Artinya itu apa? Nanti dari artinya, kita fokus artinya dulu ya. Makna makna perkataannya. Falam yakbal, maka tidak menerima siapa Kanjeng Nabi. Falam yakbal, maka tidak menerima siapa Kanjeng Nabi. Akan mafatiha khazainil ardi. Falam yakbal, maka tidak menerima siapa Kanjeng Nabi. Akan mafatiha khazainil ardi. Wakhtaro, dan telah memilih siapa Kanjeng Nabi, al-akhirata, akan akhirat. Wakhtaro, dan telah memilih siapa Kanjeng Nabi, al-akhirata, akan akhirat.
wa kana ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'. Jadi Rasulullah ini suatu ketika beliau ini nggak makan-makan. Akhirnya beliau nggak makan-makan dan beliau pun kelaparan. Saking laparnya beliau mengikat perut beliau dengan batu. Jadi diikatnya bukan pakai tali plastik ya, sakit itu mah pakai kayak semacam kain begitu, dikasih batu. Bahkan di riwayat lain batunya itu ada 3, dikasih batu di perutnya buat ngeganjel, ikat biar nggak masuk angin, maksudnya biar nggak masuk angin. Salah satunya itu biar nggak masuk angin. Kan kalau misalkan kita dibiarin perut kosong nggak diisi makanan kan itu angin masuk gampang. Nah, dari riwayat ini apakah kita mengklaim Nabi itu miskin? Nabi itu nggak punya apa-apa? Tidak, sebenarnya ini enggak. Rasulullah itu orang yang kaya. Bahkan ketika melamar Sayyidah Khadijah aja itu benar-benar benar-benar lama gitu. Benar-benar lama lagi. Bahkan ketika Rasulullah melamar Sayyidah Khadijah aja maharnya itu gede gitu. Itu artinya dari situ udah kelihatan Rasulullah itu bukan orang miskin. Tapi kenapa kok di sini dikatakan Rasulullah itu kelaparan sampai beliau mengikat perutnya? Nah, ini jadi permasalahan, bukan permasalahan sih. Jadi satu pemahaman salah tentang Kanjeng Nabi di sini. Nanti itu dibahas lain kali ya. Wa atahullahu tabaraka wa ta'ala mafatiha khazainil ardi falam yakbalha fa waqtarul akhirah. Jadi sebenarnya yang terjadi itu Allah itu sudah ngasih semuanya ke Kanjeng Nabi. Allah itu sudah ngasih segala rezeki yang ada di dalam bumi itu semuanya udah dikeluarin sama Gusti Allah buat Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sendiri nggak nerima itu. Misalkan dari tanaman gitu kan, dari kebun-kebun dikasihlah kebun-kebun yang subur segala macam. Allah itu udah ngasih kayak gitu ke Kanjeng Nabi. Cuman beliau itu lebih memilih ke akhirat aja. Artinya kalau orang udah memilih akhirat, dia itu ke dunia itu bener-bener kayak biasa aja, kelaparan gitu. Ya biasa aja, gimana sih? Biasa aja. Ya, agak sedikit kekayaan beliau yang beliau miliki, beliau kasih ke orang lain. Beliau memilih jalan akhirat. Begitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya menurut pandangan Anda pribadi ya, orang yang berjalan antara dunia dan akhirat, artinya dia dunia ngambil, akhirat ngambil, itu sebenarnya nggak ada. Pasti di antara keduanya itu ada kecondongan tersendiri. Ketika dia berjalan menuju Tuhan dengan cara duniawi atau ukhrawi, enggak, bukan begitu. Kalau menuju Tuhan pasti jalannya ukhrawi. Kan ada kan orang bilang gini, jangan ngaji mulu, gawe ya kan. Kita kan tinggal di dunia begitu. Dunia sama akhirat harus seimbang, katanya kan begitu. Itu kalau menurut Anda mah nggak bisa begitu, soalnya nggak bisa seimbang itu dua-duanya. Pasti orang itu akan condong ke kanan atau ke kiri. Dan cara mengetahui kecondongan itu emang nggak bisa dari luar, nggak bisa dari kita melihat orang itu punya mobil mewah terus dia cinta dunia, nggak bisa. Itu artinya di hati itu pasti condongnya salah satu dari keduanya. Nggak bisa dunia sama akhirat itu berjalan berdua. Masa iya sih di hati ada dua sisi. Hati itu dalamnya cuma ada satu. Mau akhirat ya udah jalan akhirat walaupun di luarnya dunia. Mau dunia, mau di hatinya ada dunia, kalau di hatinya ada dunia, ya udah walaupun dia di luarnya ibadah terus, kalau di hatinya dunia ya udah dunia aja. Rasulullah enggak, di hati beliau itu ya menuju akhirat. Walaupun di luarnya beliau benar-benar orang kaya beliau itu.
ya literasi yang aneh baca nggak seberapa jauh sih. Jadi belum bisa menjelaskan tentang membuktikan beliau itu kaya. Cuman bisa nyeritain yang tadi aja tuh. Ketika ngelamar Khadijah, beliau itu maharnya itu 100 unta. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi al khubza akan roti. Al khubza akan roti bil kholi dengan cuka. Bil kholi dengan cuka waqala dan bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmal idamu al khallu. Nikmal idamu sebaik-baiknya lauk pauk. Nikmal idamu sebaik-baiknya lauk itu al khallu cuka. Jadi Rasulullah itu kalau makan roti itu dikasih cuka. Nggak tahu ya cuka itu kak, cuka itu aneh juga nggak merhatiin banget cuka itu kayak gimana gitu. Bentuknya kan air begitu, belum pernah nyobain langsung ke tangan terus dijilat begitu, nggak pernah sih, belum pernah nyobain. Terus juga masalah roti dulu sampai sekarang, roti sekarang sama dulu itu kan beda. Ini roti di daerah mana juga beda. Setiap daerah itu kan punya roti yang keempukannya rasanya beda-beda. Bahkan ada roti yang nggak pakai apa-apa enak banget gitu kan. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia itu roti yang 2 ribuan, 3 ribuan, roti yang kalau kalau dalamnya nggak ada apa-apanya itu rasanya kayak nggak enak banget, kayak nggak jelas begitu. Tapi kan kalau roti versinya Rasulullah dulu itu ya mungkin enak-enak aja ya kalau nggak dikasih apa-apa juga. Terus dikasih cukanya juga bentuknya kayak gimana? Bisa jadi cukanya beda kayak cuka yang ada di Indonesia. Intinya beliau itu kalau makan roti pakai cuka. Terus beliau bersabda ya sebaik-baik lauk ya cuka ini ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahmad dajaji. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahmad dajaji akan daging ayam. Lahmad dajaji akan daging ayam. Jadi Rasulullah juga makan ayam. Rasulullah juga makan ayam. Lah, zaman dulu ayamnya di kayak gimana? Ini memang udah ada minyak. Nah, itu lain lagi ntar ya, mikir lagi ntar. Iya, zaman dulu itu apakah Rasulullah makan ayam goreng? Emang dulu ada ayam goreng? Nah, ntar kita cari lagi lah. Pokoknya beliau makan daging ayam aja, titik. Mau ayamnya digimanain juga. Walahmal hubara, dan beliau makan daging burung. Beliau makan daging burung. Ya burung-burung Arab itu kan gede-gede, emang burung Indonesia? Enggak, burung-burung ini burung walet kecil-kecil di Indonesia mah. Di Arab mah itu kan gede-gede itu burung. Enak lah, lumayan dagingnya gede-gede. Jadi beliau itu makan daging ayam juga, makan daging burung juga. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbu mencintai siapa kanjeng Nabi ad-duba'a akan labu. Tahu kan labu bentuknya gimana? Ya begitulah labu. Jadi kanjeng Nabi ini suka labu gitu. Wadhiro'a dan akan apa nih? Biji-biji. Wadhiro'a dan akan lengan-lengan. Wadhiro'a dan akan lengan minasyati dari kambing. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbud duba wadhira minasyati. Jadi Rasulullah itu suka makan labu, kemudian suka makan lengan-lengannya kambing itu. Kan kambing itu kan ada lengan-lengannya itu. Nah, ya itu. Beliau suka itu, makan tulang-tulangnya itu beliau suka. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi itu yakulu makan siapa kanjeng Nabi azaita akan
Apa ini ya? Minyak zaitun. Azaita akan buah zaitun. Ini tuh buah zaitun. Wakana dan ada siapa nabi yakulu makan siapa kanjeng nabi azaita akan buah zaitun. Wayaddahina dan menjadikan minyak siapa kanjeng nabi bihi dengan buah zaitun. Wayaddahinu iddahana yaddahinu wayaddahinu dan menjadikan minyak siapa kanjeng nabi bihi dengan azaita. Wakana dan makan siapa kanjeng nabi wakana dan ada siapa kanjeng nabi yakulu itu makan siapa kanjeng nabi azaita akan buah zaitun. Itu buah zaitun dimakanin sama kanjeng nabi. Wayaddahinu dan menjadikan minyak siapa kanjeng nabi bihi dengan azaita. Selain dimakanin, buah zaitunnya juga diambil minyaknya terus dijadiin buat oles-oles badan, mijit gitu. Bukan ini di sini bukan minyak buat minyak wangi ya. Nggak pernah denger sih ceritanya minyak zaitun buat minyak wangi. Wangi apa nih? Ini wangi zaitun. Enggak, zaitun buat ngoles-ngoles badan biasanya. Waqala dan Rasulullah bersabda, "Kulu makanlah kalian semua. Azaita akan buah zaitun, wadahinu dan jadikanlah minyak. Wadahinu dan jadikanlah minyak bihi dengan buah zaitun. Kulu makanlah kalian semua azaita akan buah zaitun, wadahinu dan jadikanlah minyak siapa kalian semua bihi dengan minyak zaitun. Fa innahu karena sesungguhnya buah zaitun itu min syajaratin mubarakatin dari pohon yang mengandung keberkahan. Jadi katanya kanjeng Nabi zaitun ini pohon zaitun ini pohon yang ada berkahnya gitu, berkah pohonnya itu. Makanya itu buah-buahnya itu sangat bermanfaat. Selain buahnya dimakan, selain buahnya disuruh makan oleh kanjeng Nabi, beliau juga menyuruh minyak dari buah itu untuk dijadiin minyak, ngurut segala macem ya. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi yakulu makan siapa kanjeng Nabi biaso biihi dengan beberapa jarinya kanjeng Nabi asalasi yang tiga biaso biihi dengan beberapa jarinya kanjeng Nabi asalasi yang tiga. Wayala aku dan menjilati siapa kanjeng Nabi hunna akan asobi akan beberapa jarinya. Jadi beliau ini makan pakai 3 jari. Ya zaman dulu ada nasi enggak sih? Masa iya makan 3 jari pakai nasi? Nggak bakal kenyang, lama kenyangnya. Nih 3 jari ini makanan-makanan kayak kurma, roti, 3 jari masih bisa lah normal. Tapi kalau dulu ada nasi, ini kayaknya nggak pakai 3 jari kayaknya. Pakai 3 jari susah makan nasi pakai 3 jari ya. Konsepnya itu gimana coba itu? Jadi kalau menurut hemat anema ini nih, kanjeng Nabi makan pakai 3 jari ini, yang dimakan itu bentuk-bentuknya gede kayak kurma, roti, oke lah 3 jari bisa lah, ya kan? Begitu. Kemudian setelah beliau makan, beliau itu menjilati apa sih namanya? Dikelomot ya. Tangannya itu dikelomoti gitu. Gitu. Dikelomoti. Pokoknya biar bersih lah, nggak ada makanan di jari. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi khubza syairi akan roti gandum. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi khubza syairi akan roti gandum, wa tamrini dan kurma, wa tamri dan bitamri dengan kurma. Wa akala dan makan siapa kanjeng Nabi khubza syairi akan roti gandum bitamri dengan kurma. Wal bittikha dan akan semangka. Wal bittikha dan akan semangka birrutabi dengan kurma basah. Wal bittikha dan akan semangka birrutabi dengan kurma basah. Wal kithaa dan ketimun wal kithaa dan ketimun birrutabi dengan kurma basah.
Wa tamra dan kurma, bizubdi dengan mentega, zubdun, azubd itu mentega. Wa tamra dan kurma, bizubdi dengan mentega. Wa yuhibbu dan mencintai siapa kanjeng Nabi, suka. Wa yuhibbu dan suka siapa kanjeng Nabi, al halwa akan manisan. Al halwa akan manisan, wal asala dan madu. Jadi Rasulullah itu wa akala khubza syairi bitamri. Rasulullah itu makan roti yang itu roti yang gandum, kan roti semuanya gandum, tapi ada roti yang gandumnya banyak, ada yang dikit. Nah, dimaksud di sini itu rotinya tuh yang gandumnya banyak. Emang emang kan bikin roti kan pakai mentega, pakai gandum juga, tapi ada sih yang nggak pakai gandum sih. Tapi di sini dijelaskan wa akala khubza syairi bitamri, Rasulullah ini makan roti yang ada gandumnya. Yang ada gandumnya kemudian beliau campur dengan kurma. Enak ini pasti ini. Ngebayanginnya aja enak ini. Wal bitikha birutabi, dan beliau itu kalau makan semangka itu dicampur kurma basah. Beda ya ntar kurma basah, kurma kering lah. Kalau mau nyoba mah searching aja di Google, kelihatan itu gambarnya kayak gimana. Kurma kering kayak gimana, kurma basah kayak gimana. Pasti udah pernah nyobain lah kayak gimana kalau yang basah. Yang kering juga kayak gimana. Jadi at-tamru itu kurma kering. Kalau ar-rutab itu kurma basah. Biasanya kan istilah rutab itu begini. Kadang-kadang orang itu memanggilnya begini. Ini kurma nih kering nih. Kurma kering. Dimasukin dimasukin mulutnya ulama, terus dikunyah-kunyah. Habis dikunyah-kunyah, kurma itu dimasukin ke mulutnya anak kecil. Nah, itu kan rutab. Kurma basah. Itu beda istilah lagi. Tapi di sini rutab, di sini kurma basah yang benar-benar kurma itu ya basah alami gitu. Kemudian selain beliau makan roti gandum pakai roti gandum pakai kurma kering, terus makan semangka pakai kurma basah, beliau juga wal kita abirutabi. Beliau juga makan ketimun pakai kurma basah. Gimana rasanya itu ketimun pakai kurma basah? Watamro bizubdi. Kemudian juga beliau makan kurma basah dicampur dengan mentega. Wa yuhibbul halwa wal asal. Beliau itu suka manisan, ya. Beliau itu suka manisan. Suka yang manis-manis lah. Wal asal dan madu. Ini madu nih bukan madu KW nih. Zaman sekarang banyak banget madu-madu KW. Sampai sekarang aneh pribadi nggak tahu nih madu yang asli kayak gimana tuh nggak tahu. Walaupun di Shopee dilihat itu ada madu yang harganya mahal banget, tetap aja warnanya sama, nggak bisa bedain juga. Wa yashrabu, minum siapa kanjeng Nabi. Wa yashrabu, minum siapa kanjeng Nabi, qaidan halnya berdiri. Nah, jadi kanjeng Nabi ini sesekali waktu minumnya berdiri. Jadi jangan menyalahkan orang yang minum berdiri ya. Sesekali waktu itu minumnya berdiri. Jangan-jangan karena benar-benar ngikutin sunnah kanjeng Nabi, tempat yang harusnya kita diri malah kita harus duduk gitu. Misalkan lagi di kereta, sempit banget. Misalkan banyak orang ya, sempit banget sampai nggak bisa duduk. Kita nih haus banget nih, pengen minum nih. Kita maksain duduk buat minum. Wah, itu udah ngelanggarin adat, itu udah melanggar dari adat, keluar dari kebiasaan orang lain. Itu enggak, maksudnya itu bukan, itu keluar dari adat tempat. Itu malah jadi makruh itu kayak gitu. Lagi di kereta nih, numpuk nih orang nih, diri semua sampai sulit banget duduk. Kita nih haus banget nih, saking pengen ngikutin sunnah kanjeng Nabi, kita maksain duduk. Wah, itu udah salah itu, malah bikin orang lain nggak nyaman. Jadi makanya sesekali nggak apa-apa minum itu diri, karena di sini di riwayat Rasulullah minum diri. Wa rubbama, dan terkadang syariba, minum siapa kanjeng Nabi qaiman halnya berdiri. Aduh, salah tadi qaidan duduk ya. Wa yashrabu, maaf wa yashrabu, dan minum siapa kanjeng Nabi qaidan halnya duduk. Wa rubbama, dan terkadang
Syariba minum siapa kanjeng Nabi? Syariba telah minum siapa kanjeng Nabi? Iman halnya berdiri. Jadi beliau itu emang minumnya sebenarnya bagusnya duduk gitu. Tapi kadang-kadang beliau juga diri minumnya. Ya itu kayak aneh bilang kondusif aja, kondusif. Tapi kalau kalau bisa mah diusahain banget harus duduk gitu. Karena emang ya harus duduk lah diusahain. Kalau lihat dari segi ilmu kedokteran juga emang bagusnya minum itu duduk. Tapi kadang-kadang Rasulullah diri. Ya itu yang aneh bilang tadi kondusif. Jangan maksain sok-sok ngikutin sunnah kanjeng Nabi, malah jadi bikin orang lain gak nyaman dengan kita maksain duduk di tempat yang bener-bener sempit. Apalagi kan di kereta itu tadi aneh yang aneh ceritain tadi itu, apalagi di kereta itu kan sempit-sempitan banget itu. Kalau duduk tuh kayaknya gimana gitu, kayak kayak orang udah tua aja. Wa yatanaffasu salasan. Wa yatanaffasu dan bernapas kanjeng Nabi salasan akan 3 kali. Artinya Rasulullah itu kalau minum itu 3 tegukan. 1 kali teguk, gelap, napas dulu, gelap, napas dulu. Jadi jangan tergesa-gesa jadi gluk 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 gluk. Jangan. Jadi 1 tegukan udah, 1 tegukan udah. Mubinan, mubinan, mubinan dengan menjauhi, mubinan dengan menjauhi lil inai terhadap wadah, lil inai terhadap wadah. Jadi Rasulullah kan minum nih 3 kali, itu 1 kali tegukan. Nah ketika kita sudah memasukkan air itu ke mulut, itu kita gelasnya tarik ke depan, jangan sampai napas yang keluar dari hidung kita masuk ke air itu. Jadi masukin air ke mulut, gelasnya jauhin, tujuannya supaya anginnya itu, angin angin kan ada kotorannya itu dari hidung, biar nggak masuk ke dalam ini, ke dalam gelas gitu. Gelak, udah, tengguk lagi, jauhin lagi gelasnya, nah gitu. Benar-benar udah diatur cara sehat udah diatur oleh kanjeng Nabi. Jadi cara yang sehat ini emang udah diatur sama kanjeng Nabi jauh-jauh hari sebelum adanya ilmu kedokteran. Minum jangan tergesa-gesa. Ini kalau minum tergesa-gesa ini airnya nggak tahu masuk kemana itu. Bisa-bisa muntah ntar. Lak. Makanya Rasulullah ngajarin minumnya pelan-pelan. Bahkan di sini disebutkan 3 kali tegukan. 3 kali tegukan, dengan 1 kali tegukannya itu wadahnya dijauhin supaya napas itu nggak masuk ke air. Soalnya itu kan napas kita kan keluar masuk itu banyak kuman segala macam. Wa yabda'u dan memulai siapa kanjeng Nabi biman dengan orang an yaminihi dari sebelah kanan kanjeng Nabi. An yaminihi dari sebelah kanan kanjeng Nabi idza apabila sako mengasih siapa kanjeng Nabi hu akan man. Idza apabila sako memberi ngasih siapa kanjeng Nabi hu akan man, au syariba atau meminum siapa kanjeng Nabi labanan akan susu. Wa yabda'u biman an yaminihi idza saqahu au syariba labanan. Beliau ini kanjeng Nabi ini memulai, kalau beliau lagi ngasih sesuatu itu ngasih sesuatu ya kayak misalkan beliau itu lagi bagi-bagi susu gitu. Beliau itu kalau ngasih itu dari sebelah kanan kayak gitu. Lanjut waqala dan bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ata'ama memberi makan hu akan man barang siapa ata'amahu memberi makan hu akan seseorang, siapa Allah to'aman akan makanan, fal yakul
maka maka katakanlah, doa ini, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu wa labanan. Oh ya ya ya. Jadi maksudnya begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bersabda, mata man at'amahu wa hu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah, udah sampai situ tuh. Jadi man barang siapa ata'ama memberi makan siapa manhu akan orang lain, man barang siapa ata'ama memberi makan hu akan man siapa Allah ta'aman akan makanan. Jadi kalau udah maaf tadi kepencet tadi, jadi bikin rekaman kedua ini. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa at'ama yang memberi makan hu akan orang lain, siapa Allah ta'aman halnya ta'aman akan makanan. Jadi orang yang diberi makan oleh Allah, fal yakul maka hendaknya ia berdoa. Nah, begitu. Jadi kata Kanjeng Nabi, ini orang nih dikasih makanan sama Allah, seharusnya dia berdoa. Nah, begini doanya kata Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, begitu. Waqala dan bersabda siapa Kanjeng Nabi, man barang siapa at'ama memberi makan siapa Allah, at'ama memberi makan hu akan siapa Allah ta'aman akan makanan. Falyakul maka berdoalah, Allahumma ya Allah barik berilah keberkahan lana bagi kami fihi pada makanan wa at'im dan berilah makanan akan kami khairon kebaikan minhu dari makanan. Jadi kata Kanjeng Nabi, orang-orang ini kan udah dikasih makanan sama Allah. Kita ini dikasih makanan sama Allah. Oleh karena itu harusnya kita itu sebelum makan itu baca doa gitu. Kan hakikat yang ngasih makan itu kan Allah. Jadi kita harus baca doa. Doanya itu apa? Doanya itu Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, ya Allah berilah keberkahan kepada kami, kemudian juga pada makanan yang akan kami makan berilah kebaikan padanya. Waman saqahu Allahu labanan, waman dan barang siapa saqo memberi hu akan man siapa Allah labanan akan susu. Jadi kalau misalkan Allah memberi susu, bukan Allah memberi susu ya. Kalau misalkan kita mau minum susu, jadi Rasulullah ngasih tahu waman saqahu wahu labanan, kalau orang waman dan barang siapa saqo memberi hu akan man siapa Allah labanan akan susu. Jadi kata Kanjeng Nabi, kalau orang mau minum susu, di mana susu itu juga hakikatnya yang ngasih, yang memberi susu itu ya Allah, maka hendaknya orang yang mau minum susu itu falyakul berdoa. Kenapa di sini falyakuli? Karena ini kalau disambung di depannya ada alif lam, sukun itu jadi ada harokatnya, yaitu harokat kasroh. Jadi aslinya mah falyakul, maka berdoalah, maka katakanlah falyakulillahumma Allahumma ya Allah barik berilah keberkahan lana pada kami fihi pada susu, wazidna dan berilah tambahan kebaikan maksudnya, minhu dari susu. Jadi kalau kata Kanjeng Nabi, ya segala sesuatu, tadi kan makanan yang di depan, sekarang minuman nih. Minumannya lebih rinci lagi, susu. Jadi Allah ini
Walau kita kalau mau minum susu, kata Kanjeng Nabi, doanya Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada susu ini, berilah tambahan kebaikan keberkahan dari susu ini. Waqala, dan bersabda siapa Kanjeng Nabi, laisa syai'un, laisa bukanlah apa syai'un sesuatu, yujzi'u membalas, yujzi'u yang melebihinya, ajza'a yujzi'u yang melebihi apa sesuatu, makan atau ami akan tempat makanan, wasyarabi dan minuman, ghairal labani selain susu. Jadi kata Kanjeng Nabi, laisa syai'un yujzi'u makana ta'am wa syarab ghairal laban. Kata Kanjeng Nabi, nggak ada sesuatu yang dapat melebihi dapat melebihi makan atau tempat makannya, makan dan minum. Jadi nggak ada tempat yang melebihi makan. Bukan begitu. Waqala, kata Kanjeng Nabi, laisa syai'un yujzi'u makana ta'am wa syarab ghairul laban. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melebihi makanan dan minuman kecuali ya susu ini, kecuali minuman susu ini. Jadi begitu dianjurkannya susu. Susu di sini bukan susu ultramilk, bukan susu kayak Fresh and Flake, itu susu enak, itu bukan susu, itu mah krim. Susu di sini susu asli ya. Sekarang ini banyak yang KW-KW. Banyak yang KW-KW sekarang ini. Tadi aneh bilang madu ya kan, madu banyak yang KW, ini juga susu sekarang banyak yang KW. Susu di sini ya susu murni. Jadi Rasulullah itu sangat menganjurkan susu ya. Sampai-sampai beliau bilang begitu, laisa syai'un yujzi'u makana ta'am wa syarab ghairal laban. Enggak ada satupun makanan, enggak ada satupun yang melebihi makanan, yang melebihi makan dan minum kecuali dengan susu. Artinya susu ini lebih enak lah, lebih mantep, lebih banyak faedahnya daripada cuma makan dan minum biasa kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.